Ya, Barcelona memang meraih kemenangan besar dengan menaklukkan Slavia Praha dengan skor telak 4-2. Namun, di balik kemenangan tersebut, terselip kabar buruk bagi Barcelona. Jenderal lini tengah mereka, Pedri, mengalami cedera hamstring serius yang memaksanya harus menepi dari lapangan hijau selama beberapa pekan ke depan. Cedera ini jelas menjadi pukulan telak, bahkan terlihat membuat Hansi Flick panik dan terpukul secara emosional saat menyaksikan pemain andalannya terkapar tak berdaya di lapangan. Situasi ini tentu menjadi kabar yang sangat mengkhawatirkan bagi Barcelona. Selama ini, harus diakui bahwa permainan Barcelona begitu bergantung pada sosok Pedri. Kini, ia kembali harus menepi justru di saat Barcelona sedang berada dalam fase krusial di hampir semua kompetisi yang mereka jalani. Lantas, seberapa parah sebenarnya cedera Pedri? Bagaimana reaksi panik Hansi Flick di pinggir lapangan? Dan berapa lama sang jenderal lini tengah harus absen? Mari kita bahas tuntas. Ya, di balik kemenangan Barcelona atas Slavia Praha, terselip duka yang membuat senyum itu terasa pahit. Barcelona memang pulang dari Praha dengan kemenangan besar. Remontada, skor meyakinkan, dan mental juara. Semuanya tampak lengkap. Namun di tengah euforia tersebut, ada satu momen yang jauh lebih membekas daripada gol-gol indah yang tercipta. Pedri tergeletak di lapangan sambil memegangi kakinya, sementara stadion yang sebelumnya riuh mendadak terasa sunyi bagi kubu Barcelona. Situasi ini tentu menjadi kabar yang sangat mengkhawatirkan bagi Barcelona. Selama ini, harus diakui bahwa permainan Barcelona begitu bergantung pada sosok Pedri. Kini, ia kembali harus menepi justru di saat Barcelona sedang berada dalam fase krusial di hampir semua kompetisi yang mereka jalani. Karena Pedri bukan sekedar pemain, ia adalah jantung permainan Barcelona. Saat Pedri berada di lapangan, ritme permainan Barcelona mengalir dengan alami. Bola bergerak lebih tenang, tempo permainan terkontrol, dan transisi antar lini terasa hidup. Ia adalah penghubung, penenang saat tim tertekan, sekaligus otak permainan yang menjaga identitas Barcelona tetap utuh. Kehilangan Pedri bukan hanya kehilangan satu nama di starting 11, melainkan kehilangan arah dan keseimbangan permainan. Kini, kabar buruk itu pun datang. Pedri dikabarkan terancam absen 3 hingga 4 pekan ke depan. Waktu yang mungkin terdengar singkat di atas kertas, tetapi terasa sangat panjang bagi Barcelona yang sedang memasuki fase paling menentukan musim ini. Kita semua tahu, setiap kali Pedri absen, ritme permainan Barcelona hampir selalu bermasalah. Permainan menjadi tergesa-gesa, alur bola kehilangan ketenangan, dan kreativitas di lini tengah terasa timpang. Ironisnya, cedera ini justru terjadi di malam ketika Barcelona menunjukkan mental baja. Di saat mereka berhasil menaklukkan cuaca ekstrim, tekanan publik, dan kebangkitan lawan, mereka harus membayar harga mahal dengan kehilangan salah satu fondasi utama tim. Kemenangan 4-2 atas Slavia Praha pun terasa seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, Barcelona menunjukkan karakter juara. Di sisi lain, mereka dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa salah satu fondasi utama tim kembali runtuh. Euforia bercampur cemas, sorak kemenangan bercampur rasa khawatir. Kini, pertanyaan besar pun muncul, bagaimana Barcelona akan bertahan tanpa Pedri? Apakah Hansi Flick mampu menemukan solusi sementara? Ataukah absennya Pedri kembali membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh? Satu hal yang pasti, malam di Praha bukan hanya tentang remontada, itu juga tentang kehilangan, tentang seorang jenderal yang tumbang, dan tentang seorang pelatih yang menatap langit, menyadari bahwa kemenangan terkadang datang dengan harga yang sangat mahal. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga ikut sedih melihat Pedri kembali harus menepi karena cedera? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang Wanbol. Terakhir dan yang paling penting, woi, subscribe woi! Remonta lagi.
Lagi-lagi Barcelona datang sebagai tamu disambut angin dingin. Fortuna Arena atmosfer bikin merinding. Peluit berbunyi Slavia langsung menyerang. Barca goyah dikit tapi belum tumbang. Gol pembuka stadion meledak. Lapangan licin bola susah dijinak. Orang bilang ini malam berat buat Blaugrana, tapi mereka lupa ini DNA Barcelona. Dingin Praha tapi hati membara. Jatuh dulu bangkit lagi, itu cara Barcelona. Skor berbalik mental berbicara. Remonta bukan kebetulan, itu warisan juara. Dingin Praha salju turun deras. Yang bertahan bukan yang cepat tapi yang keras. 4-2 cerita berdarah. Menang bukan karena cuaca tapi karena jiwa Barca. Firmin maju tusuk dari lini 2. Bukan cuma gol, itu teriakan jiwa. 1 gol, lalu gol kedua. Api kecil di tengah salju Praha. Sempat imbang lagi, nasib sempat kejam. Gol bunuh diri, tekanan makin dalam. Stadion teriak, momentum beralih. Tapi Barca gak goyah, mereka tetap berdiri. Ini bukan tim yang hidup dari hoki. Ini tim yang tenang saat dunia emosi. Main sabar, struktur tetap rapi. Nunggu momen lalu menghantam pasti. Dingin Praha tapi hati membara. Jatuh dulu bangkit lagi, itu cara Barcelona. Skor berbalik mental berbicara. Remonta bukan kebetulan, itu warisan juara. Dingin Praha salju turun deras. Yang bertahan bukan yang cepat tapi yang keras. 4-2 cerita berdarah. Menang bukan karena cuaca tapi karena jiwa Barca. Olmo datang, kepala dingin. Satu sentuhan stadion langsung sunyin. Bukan cuma gol, itu pukulan mental. Slavia lelah, Barca makin brutal. Lewandowski sempat jatuh nama, tapi raja sejati bangkit dari luka. Gol penebusan tutup cerita. Dari salah jadi pahlawan, itu kelas dunia. Peluit akhir, Praha membeku. Barca berdiri, mereka tahu ini bukan sekadar 3 poin. Ini bukti siapa yang layak disebut raksasa Eropa coy. Remontada lagi jangan heran. Ini bukan keberuntungan, ini kebiasaan. Cuaca ekstrem, tekanan kejam. Barcelona tetap menang karena mental baja, bukan angan. Yeah, dari salju Praha sampai Camp Nou bersinar. Kalau jatuh kami bangkit, itu janji sejarah. Barca, Tio Hoppen Najid.